Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan skill 9 yaitu non-clause connector. Non-clause adalah subclause yang fungsinya sebagai noun. Noun itu ada pada subject, object of verb, dan object of preposition. Oke. Non-clause connector itu ada dua. Yang pertama adalah non-clause connector murni. Jadi konektor ini dia murni sebagai konektor. Nanti selain non-clause konektor murni ada juga non-clause yang dia sekaligus sebagai non-clause konektor, ada yang dia ini konektor sekaligus subjek. Ya, sekarang kita bahas dulu non-clause konektor yang murni. Ada what, when, where, why, how, whatever, whenever, whether, if, that. Contoh, sebagai subjek, when he will arrive is not important. Oke ya, when-nya konektor murni. Kemudian subjek, verb. Kemudian ada verb lagi. Nah, subclause ini dia fungsinya sebagai subjek ya, sebagai subjek dari main clause-nya. Oke ya. Nah, kita lihat konektornya. Konektornya di situ terpisah dengan subjek ya, berarti dia konektor murni. Oke. Baik. Jadi sekali lagi subclause di sini kenapa kok dia dikatakan noun clause? Karena fungsinya sebagai subjek dari main clause. Kemudian yang kedua sebagai object of verb. Contoh, I know when he will arrive. Oke ya, kita lihat when he will arrive adalah subclause, konektor subject verb, dan konektornya di sini terpisah dengan subjek atau konektor murni. Baik, dalam kasus ini ya, subclause ini dia sebagai object of verb know. Baik, next sebagai object of preposition ya, I'm concerned about what he will arrive. Oke, when he will arrive adalah subclause ya, karena terdiri konektor subject verb. Dan lihat konektornya dia terpisah dengan subjek ya, when. Oke, dalam kasus ini subclause-nya dia sebagai object of preposition. Jadi kesimpulannya non-clause itu ada pada non-clause itu adalah subclause yang fungsinya sebagai noun. Noun sendiri dia berada pada subjek, object of verb, dan object of preposition. Kemudian konektornya nanti ada dua. Yang pertama konektor murni dan yang kedua konektor sekaligus subjek yang akan kita bahas nanti. Nah, di sini adalah contoh konektor murni. Apa maksudnya konektor murni? Konektornya terpisah dengan subjek. Konektor sendiri, subjeknya sendiri. Sedangkan nanti konektor murni, ada nanti konektor sekaligus subjek yang dia konektornya bergabung dengan subjek. Oke. Contoh. Bla 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 was late. Oke ya, ada was verb, kemudian cause verb. Cause many problems. Ada verb sama verb. Oke. Was ini belum ada subjeknya ya, maka yang dibutuhkan pasti adalah subjek. Nah, di situ kalau ada verb ketemu dengan verb, ya ada verb ketemu dengan verb, maka kemungkinan dia adalah noun clause. Ya, berarti cause di sini adalah verbnya main clause, yang was adalah verbnya subclause. Karena subclause maka butuh
konektor. Baik. Berarti yang dibutuhkan adalah konektor, subjek, ya, konektor dan subjek. Oke, kalau yang D cuma konektor tok, salah ya. Yang C adverb, salah. The driver hanya subjek saja, salah. Nah, yang benar adalah yang A ya. Konektor dan subjek. Oke. Bisa dipahami ya?